Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada mata kuliah gambar teknik. Pada pertemuan ini kita akan membahas fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Capaian pembelajaran ini adalah bahwa mahasiswa memahami fungsi gambar teknik sebagai bahasa teknik. Gambar sebagai bahasa teknik, bahwa gambar merupakan suatu alat untuk menyatakan atau mengekspresikan maksud dari seseorang atau untuk penjelasan secara visual. Oleh karena itu, gambar teknik tentunya ini sering juga disebut sebagai bahasa teknik. Di mana pada tabel ini menunjukkan perbedaan antara bahasa lisan, bahasa kalimat, dan juga bahasa gambar. Di mana kalau lisan, maka bahasanya akan berupa akustik. Jadi berupa suara. Kalau kalimat, maka dia berupa visual, tulisan. Sebagai contoh pada slide ini adalah gambar sebagai bahasa teknik. Maka di sini berupa kalimat. Namun, kalau berupa gambar, maka bahasanya itu berupa visual. Sebagai contoh adalah ada gambar orang yang menyerahkan dokumen, misalkan. Nah, ini berarti adalah bahasanya berupa visual. Sementara berdasarkan ekspresinya, maka untuk lisan, karena dia berupa akustik, maka ekspresinya berupa suara. Kalau kalimat berupa kalimat, dan kalau gambar berupa gambar. Nah, untuk lisan dan kalimat ini, maka di situ diperlukan aturan yang dikenal dengan aturan tata bahasa. Karena bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan dan kalimat, maka tata bahasanya adalah tata bahasa di dalam menyampaikan dalam bentuk suara dan juga tata bahasa dalam kalimat. Sementara untuk gambar, maka diperlukan aturan berupa standar gambar. Nah, inilah yang akan banyak kita pelajari, bagaimana standar gambar yang bisa diterima oleh semua orang, sehingga bahasa teknik ini, yaitu gambar teknik sebagai bahasa teknik itu bisa digunakan atau dimengerti oleh orang-orang yang berada pada bidang bahasa ini atau yang menggunakan gambar teknik ini. Nah, gambar teknik itu juga memiliki fungsi. Jadi fungsi dari gambar teknik itu pertama adalah penyampaian informasi. Penyampaian informasi ini adalah penyampaian informasi dari pihak-pihak yang terlibat yang menggunakan bahasa teknik tadi atau gambar teknik tadi. Seorang desainer, seorang yang bekerja di manufacturing misalkan. Nah, semua akan kemudian bisa menggunakan bahasa ini. Artinya bahwa gambar ini akan kemudian bisa digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang kedua, fungsi gambar itu sebagai pengawetan, penyimpanan, dan penggunaan keterangan. Jadi dengan adanya gambar teknik, misalnya adalah gambar gedung, gambar mesin, gambar suatu proses misalkan yang telah digambar, maka dalam bentuk gambar itu sekaligus akan berupa pengawetan ya terkait dengan gambar gedung atau terkait dengan mesin dan lain sebagainya tadi, sehingga pada waktu yang berbeda ketika gedung atau mesin itu sudah tidak ada misalkan atau rusak, maka dengan menggunakan gambar itu akan bisa memperbaiki atau membuat yang semisal dengan gambar yang ada. Dan yang ketiga adalah cara-cara pemikiran dan penyiapan informasi. Dengan menggunakan gambar teknik,
tentu seseorang itu bisa akan menyampaikan pemikiran dan perencanaannya ya. Misalkan seseorang yang memiliki gagasan yang bersifat abstrak, maka dengan gagasan yang abstrak itu akan kemudian seseorang itu bisa menggunakan gambar, sketsa-sketsa, sehingga konsep yang abstrak itu akan kemudian bisa dibawa ke ranah yang nyata. Jadi seseorang yang memiliki angan-angan tentang desain sebuah bangunan atau suatu mesin atau suatu taman, landscape dan lain sebagainya, dari konsep yang abstrak itu dengan menggunakan sketsa tadi itu akan kemudian bisa kemudian tergambarkan. Gagasan itu akan bisa ditangkap oleh pihak lain atau bisa kemudian dikembangkan. Dan dari gagasan inilah yang kemudian dengan informasi-informasi yang ada, informasi tentang bahan, informasi dengan kondisi lingkungan misalkan, maka dari informasi itulah yang nanti akan bisa digunakan, disatukan dengan adanya gagasan itu akan bisa kemudian diwujudkan dalam bentuk gambar. Jadi berupa perwujudan suatu gambar. Maka semua itu akan kemudian menjadi gambar ya, baik bangunan, baik mesin ataupun yang lainnya dalam bentuk gambar teknik, dan dengan gambar teknik itu akan bisa diwujudkan menjadi bentuk yang diinginkan tadi dari konsep yang abstrak. Nah, maka di sini fungsi gambar ini bisa kemudian menjadi cara-cara pemikiran dan penyiapan informasi. Selanjutnya, fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik. Bahwa orang-orang yang terlibat di dalam penggunaan gambar teknik ini diantaranya adalah bagian perencanaan, bagian perancangan proses, bagian pembuatan, bagian peneliti, dan bagian perakit. Bagian perencanaan ini adalah ahli gambar ya. Nah, maka di situ dari konsep yang abstrak tadi ya, didesain dengan desain berbagai informasi yang didapatkan tadi, sehingga akan kemudian dihasilkan sebuah gambar ya, dan di gambar inilah yang nantinya akan menjadi bagian yang bisa digunakan oleh bagian perencanaan atau bagian proses maksudnya, di mana dari bagian perencanaan ini akan kemudian disampaikan kepada bagian proses, di mana pada bagian proses inilah yang nantinya akan bisa menyiapkan bahan, yaitu dengan adanya pembelian bahan misalkan, kemudian pembuatan cetakan, kalau dalam desain itu memerlukan cetakan misalkan, perancangan mesin perkakas misalkan, menyiapkan mesin-mesin perkakas yang diperlukan untuk melakukan suatu desain, kemudian perancangan jig dan alat-alat yang digunakan misalkan, sehingga dari gambar teknik yang kemudian sudah dibuat di bagian perencana tadi akan bisa digunakan untuk merencanakan apa-apa saja yang diperlukan di dalam perancangan proses. Begitu juga dari gambar yang sudah dibuat tadi, berupa gambar teknik tadi, itu juga akan sampai kepada bagian pembuat. Baik dia sebagai pekerja penuh, sebagai pekerja sambilan, ataupun sebagai pekerja subkontraktor. Artinya bahwa bagian-bagian tertentu bisa saja tidak dibuat sendiri dalam suatu perusahaan, namun bisa jadi dibuat di luar perusahaan. Maka untuk menyatukan bagian-bagian yang ada itu tentu diperlukan suatu informasi yang cukup, dan informasi yang cukup itu ada pada gambar teknik. Nah, maka disinilah bahwa gambar teknik itu sebagai bahasa teknik untuk berkomunikasi dari satu bagian kepada bagian yang lain. Selain itu juga dari gambar teknik setelah kemudian dibuat di bagian pembuatan, ini pun juga akan sampai kepada bagian peneliti dan bagian perakit. Kalau alat-alat yang ada itu harus kemudian dilakukan perakitan, dibuat dan di dalam proses pengiriman misalkan, atau di dalam proses penggunaan berada pada tempat yang berbeda, maka akan dilakukan suatu perakitan. Nah, semua itu adalah dasarnya adalah menggunakan gambar teknik kan gitu. Maka di sini sekali lagi fungsi dan sifat gambar sebagai bahasa teknik itu benar-benar berlaku dan itu digunakan di dalam proses desain. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ketemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.